Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga baik selalu ya. Akhir-akhir ini banyak peternak khususnya entok yang mengeluhkan harga pakan bekatul yang mahal. Saat ini harga bekatul menembus kisaran harga Rp4.000 per kilogram. Harga itu sudah terbilang mahal ya. Kenapa peternak entok itu mengeluh? Karena mayoritas peternak itu menggunakan bekatul atau dedak untuk pakan ternaknya. Penggunaan pakan bekatul untuk hewan ternak sudah menjadi kebiasaan bagi peternak di Indonesia, di mana Indonesia itu dikenal sebagai negara penghasil padi. Bekatul ini merupakan limbah penggilingan padi yang bisa dimanfaatkan untuk pakan ternak. Jika musim panen tiba, maka penggilingan padi pun akan beroperasi dan menghasilkan bekatul dalam jumlah yang banyak. Karena itu pasokan bekatul itu akan banyak, maka harganya pun akan murah, sekitar Rp2.500 per kilogram. Tapi sebaliknya, jika tidak musim panen padi, maka harga bekatul akan menjadi mahal karena tidak ada padi yang digiling. Dan situasi ini yang saat ini sedang terjadi ya, di mana harga bekatul itu mahal. Di daerah saya saat ini baru memasuki musim tanam padi, jadi tidak ada padi yang digiling dan akhirnya bekatul itu mahal. Jangankan bekatul, cari sekam padi pun saja sudah susah karena penggilingan padi libur ya, tidak beroperasi. Menghadapi situasi seperti ini, para peternak mulai panik biasanya. Ada yang menjual sebagian ternak hewannya, ada yang menjual semua hewan ternaknya karena tidak kuat membeli bekatul. Dan ada juga yang memilih libur beternak. Karena banyak peternak yang menjual hewan ternak piaraannya, maka otomatis pasokan entok atau ayam di pasar itu membludak ya, menjadi banyak. Akibatnya harga jual ayam dan entok pun menjadi murah. Jadi bisa disimpulkan bahwa keberadaan harga pakan dan harga hewan ternak itu berkebalikan ya, berlawanan. Jika harga pakan naik atau mahal, maka harga jual ternak kita, ayam maupun entok itu pasti murah. Dan sebaliknya, jika harga pakan itu murah, maka harga ayam dan entok itu akan naik, akan tinggi. Di dalam menjalankan usaha ternak, kita tidak mungkin bergantung dengan situasi seperti ini yang sudah saya sampaikan barusan ya. Namanya usaha itu harus tangguh di segala medan, tangguh di segala situasi. Lalu apa yang harus peternak lakukan? Menurut saya peternak itu harus punya ketahanan pangan untuk hewan ternaknya, sehingga usaha ternaknya itu tetap bisa jalan meski harga bekatul itu naik. Bagaimana caranya akan saya ulas satu persatu. Sebelum saya bagikan triknya, saya akan mengulas lebih dulu mengapa banyak peternak yang mudah terdampak dengan naiknya harga pakan bekatul, sekaligus nanti akan saya kasih solusinya. Pertama, karena peternak itu hanya mengandalkan beberapa komoditas bahan pakan saja, sehingga akan sangat tergantung pada naiknya atau turunnya harga pakan. Contoh begini, ada peternak entok yang hanya menggunakan 3 bahan pakan saja, yaitu bekatul, konsentrat telur, dan nasi aking. Yang mana bahan itu semuanya beli. Bahan pakan itu setiap saat bisa naik harganya. Karena itu, peternak rumahan harus mulai memikirkan cara agar memiliki banyak pilihan pakan yang berkualitas dan murah. Syukur-syukur gratis. Hal ini untuk menekan biaya produksi pakan. Contoh, untuk mengganti konsentrat kita bisa menggunakan keong sawah. Apalagi saat musim hujan ya, keong ini sangat banyak, murah didapat ya di sawah karena musim hujan. Atau bekicot, atau kita membudidayakan maggot BSF atau bahan yang lain. Peternak juga bisa memanfaatkan pakan hijauan seperti azolla, enceng gondok, daun pepaya, daun indigo vera, daun kangkung, dan lain-lain. Apalagi saat ini musim hujan ya, jadi banyak sekali hijauan yang bisa didapat dengan mudah dan bisa dimanfaatkan untuk pakan ternak. Kedua, banyak peternak yang tidak melakukan penyetokan bahan pakan. Jadi belinya cuma separuhnya saja, belinya ngecer, beli cuma 10 kg saja untuk beberapa hari. Nanti kalau sudah habis beli pakan lagi. Sehingga ketika harga bekatul naik akan sangat terdampak ya, kerasa sekali.
Menurut saya, peternak harus mulai memikirkan untuk menyetok bahan pakan entok agar di saat harga pakan itu naik kita tidak begitu terdampak ya. Misalnya saat harga bekatul murah, maka silakan untuk membeli bekatul dalam jumlah yang banyak kemudian disimpan untuk jangka waktu lama. Misalkan disimpan 3 bulan, 4 bulan. Apakah bekatul bisa disimpan dalam jangka waktu yang lama? Jawabannya bisa, dengan cara diawetkan menggunakan sistem fermentasi atau disimpan di tempat yang kedap udara. Misalkan memakai tong yang kedap udara. Itu bekatul akan akan bertahan lama. Itu bekatul tidak akan terkena jamur dan tidak akan terkena kutu. Jadi aman. Harga bekatul mahal itu waktunya kira-kira berlangsung sekitar 3-4 bulan saja. Setelahnya harga akan mulai turun. Jadi stoklah katul untuk jangka waktu 3-4 bulan saja. Kenapa 3-4 bulan? Karena ini sesuai dengan usia tanam padi ya. Jadi padi ditanam itu 3-4 bulan sudah panen, kemudian dia akan memasuki masa melimpahnya bekatul karena banyak penggilingan padi yang buka. Kemudian saat ini banyak juga keong sawah ya, maka carilah keong sawah sebanyak mungkin. Kemudian dihancurkan atau digiling, kemudian diawetkan dengan cara difermentasi. Atau keong sawah itu bisa disimpan di tempat yang teduh, maka dia akan bertapa, atau istilahnya ya keong itu akan melakukan hibernasi ya, tidur. Begitupun dengan pakan-pakan yang lain, bisa kita langsung menyimpannya dalam jangka waktu yang cukup lama. Hal ini bisa menjadi solusi di tengah naik turunnya harga pakan di pasaran. Jadi aktivitas ternak kita itu akan semakin menyenangkan. Mungkin sekilas langkah ini agak ribet ya, tapi ribetnya cuma sekali saja. Selebihnya kita akan dimudahkan dengan amannya stok pakan di kandang kita, sehingga kita bisa menstabilkan harga produksi pakan. Mungkin itu sedikit tips dari saya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.